Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran berdarah. Tangan lapisan kristal yang cemerlang digantung di telapak tangan Xiaoyan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergilah! Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Sidik jari kristal itu berguncang dan teriakan pelan terdengar. Segera, ia membawa ekor cahaya saat ia menembus kejauhan dan melesat keluar secara eksplosif. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan keras dengan tangan bintang besar. Hancurkan! Wajah hantu tua Haixing terlihat garang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tangan bintang besar itu menabrak cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiaoyan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Haixing memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa Xiaoyan saat ini bukan lagi bintang 9 Douzong sejak saat itu. Meskipun kekuatan bintang 3 Douzun masih memiliki celah dengan hantu tua Haixing, celah ini bukan lagi salah satu yang tidak bisa ditebus. Bang! Tangan besar dan segel cahaya, yang berukuran sangat berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera bergema di ruang ini. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai laut. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap yang besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Pada olahraga kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi liar dan kekerasan mengikis satu sama lain dengan gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Ci! Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi liar dan ganas. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang secara dramatis bertentangan satu sama lain, akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Cara itu seolah-olah mereka adalah bibit api yang tiba-tiba padam. Dengan pemusnahan keduanya, badai energi yang menyapu juga tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Bocah ini benar-benar telah dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang dulu. Ekspresi hantu tua Haixing langsung menjadi muram saat melihat adegan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa ada yang sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiaoyan ini hanya dari satu bintang Douzun, dia tampaknya memiliki keterampilan Dou tingkat tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar hingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan hantu tua Haixing akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menerobos ke kelas Douzun untuk sementara waktu, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukankah itu berarti diriku yang dulu tidak akan cocok untuknya? Wajah keriput seperti kulit pohon milik hantu tua Haixing berkedut sejenak. Keinginan yang sangat kuat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Dengan segera, banyak rantai hitam gelap yang tampak seperti ular berbisa. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain dan langsung diaglomerasi menjadi sebuah tangan yang seluruhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal dengan lembut. Wajah hantu tua Haixing menjadi pucat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sekilas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh.
Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Haixing menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali. Tangan logam yang tercipta dari rantai hitam gelap langsung membawa angin tajam, gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan dengan cepat. Bang! Lengan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya saat dia melihat kepalan logam yang dengan cepat mengembang di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiao Yan hingga menjadi mati rasa. Tubuhnya juga melangkah mundur dengan goyah. Xiao Yan secara alami bukan tandingan hantu tua Haixing ketika berhadapan dengan bentrokan Douqi. Ci! Hantu tua Haixing tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia tampaknya telah berteleportasi saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Melihat hantu tua Haixing mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan sigap bergegas mundur. Keterampilan ketangkasan hantu ilusi dari diriku yang dulu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi terpesona. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu tua Haixing sekali lagi muncul di depannya. Bayangan belakang itu tidak menimbulkan halangan apapun padanya. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat hantu tua Haixing menempel padanya seperti belatung di tulang seseorang. Dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir sampai batasnya tetapi sebenarnya masih tidak bisa menandingi hantu tua Haixing. Tampaknya tingkat yang disebut keterampilan ketangkasan hantu ilusi ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan mati! Hantu tua Haixing tertawa terbahak-bahak. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan utamanya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level bintang 5 Douzun. Hari ini, bagaimanapun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi Xiao Yan. Bang! 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 Hantu tua Haixing memiliki wajah yang tegang dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang turun deras. Tampaknya dengan keras menabrak Xiao Yan dengan cara kekerasan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan dengan paksa menjadi bentuk cekung. Suara ledakan sonik terus bergema di langit. Xiao Yan terus dipaksa kembali dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Haixing ini. Meskipun dia dirugikan, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api coklat ungu berputar dengan cepat setelah menerima serangan dari hantu tua Haixing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 Burning Flame akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama apinya tidak padam, Xiao Yan dapat terus pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa ia memiliki cukup Douqi untuk disia-siakan oleh api 3000 pembakaran. Mengikuti siklus terus-menerus dari cedera dan kesembuhan ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan tersebut. Pada akhirnya, dia pada dasarnya telah menyerahkan semua pembelaannya. Dia sebenarnya langsung memilih metode tabrakan yang paling berbahaya. Setiap kali hantu tua Haixing memukulnya dengan pukulan, dia juga akan membalas pukulannya tanpa basa-basi ke pihak lain. Bagaimanapun, dia memiliki 3000 Burning Flame untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak dipukul sampai api 3000 terbakar tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Bang bang bang! Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit telah berubah menjadi pertempuran yang kacau.
Bintang 1 Douzun justru berani melakukan tabrakan gila-gilaan dengan bintang 5 Douzun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bajingan ini. Pertempuran gila terus berlanjut. Namun, hantu tua Haixing menjadi semakin ketakutan semakin dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan paksa menahan lusinan pukulannya. Secara logis, lupakan tentang satu bintang Douzun, bahkan bintang 3 asli Douzun kemungkinan akan lama dikalahkan setelah menderita luka serius. Namun, selain tampak sedikit menyedihkan, Xiao Yan di depannya seperti kecoa, menjadi semakin kuat semakin lama pertarungan berlarut-larut. Itu adalah api 3000 yang membakar. Pengalaman hantu tua Haixing ini juga cukup bagus. Setelah melihat nyala api coklat ungu yang tertinggal di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3000 Burning Flame melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir muncul seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Hanya dengan pikiran, api 3000 pembakaran akan dengan cepat menyembuhkan tempat di mana dia terluka. Siapa yang berani membandingkan dengannya dalam hal ketahanan dalam pertempuran nakal semacam ini? Hantu tua Haixing tidak berani melanjutkan pertempuran ketika dia memikirkan hal ini. Meskipun 3000 Burning Flame menghabiskan cukup banyak douki untuk menyembuhkan cedera, penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua doukinya. Gunakan teknik Dou. Bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Haixing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang bajunya compang-camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Haixing menghilang. Rasa sakit yang sangat luar biasa merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Haixing telah mendarat di daging. Meskipun lukanya telah pulih dengan cepat karena api 3000 terbakar, rasa sakit itu tampaknya telah diperbesar puluhan kali pada saat ini. Ini menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Kelelahan douki terlalu besar. Aku tidak bisa terus-menerus melakukannya seperti ini dengannya. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya dipindahkan. Segera, dia mendengar suara robek saat sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat. Sayap tulang memiliki warna seperti giok. Itu sangat jelas. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan tampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah gunakan sayap Heaven Demon Phoenix untuk disempurnakan dan dibuat. Namun, karena dia takut bahwa suku Heaven Demon Phoenix akan mengganggunya dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia telah menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat bersahabat padanya. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Ci! Sosok hantu tua Haixing muncul seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan cepat. Ledakan! Energi baru saja terkumpul ketika angin kencang yang panas tiba-tiba melanda. Itu menyebabkan ekspresi hantu tua Haixing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin kencang dengan aneh berbalik ke arah punggungnya. Setelah itu, dengan keras mendarat di punggungnya. Mengerang! Serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Haixing sampai dia terus dipaksa mundur. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap yang menakutkan yang bahkan tidak bisa dia rasakan. Hantu tua, coba terima teratai api lagi dariku. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Xiaoyan mengeluarkan tawa dingin. Dia menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat karena memikirkannya. Ekspresi hantu tua Haixing tiba-tiba berubah drastis saat melihat Xiaoyan berniat menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya berkedip dan dia melesat menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Haixing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang yang membantunya, kecepatannya sudah bisa melampaui Do Zuns paling elit. Jika dia tidak cukup, apakah itu cukup jika saya ditambahkan? Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di langit. Segera, 2 sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Hampir dalam sekejap, mereka muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan. Munculnya sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Xiaoyan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku Heaven Demon Phoenix. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.